Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Renungan pada malam hari ini berjudul Memelihara Bait Roh Kudus. Dan ayat intinya terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 19 yang bunyinya adalah, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Ayat ini merupakan dasar yang sangat penting. Mengapa kita sebagai orang Kristen harus mempunyai pola hidup yang baik? Sebab tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dengan demikian bukan hanya gereja tetapi juga individu Kristen merupakan satu bait suci Roh Kudus. Jelas disebutkan dalam 1 Korintus 6 ayat 20 bahwa kita bukan milik kita sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita seharusnya mati akibat dari dosa kita. Namun Yesus sendiri telah mati di Golgota untuk keselamatan kita. Sebab itu tubuh kita ini bukanlah milik kita sendiri, tetapi adalah milik Kristus. Itulah sebabnya orang-orang Kristen menjalankan satu kebiasaan-kebiasaan hidup yang sehat untuk melindungi tubuh mereka sebagai bait suci, di mana Roh Kudus tinggal dalam pikiran mereka. Untuk alasan inilah gereja harus menekankan pentingnya menghidupkan suatu kehidupan yang sehat dan benar, di mana ini akan memberikan manfaat bagi kesehatan kita semua. Kita ambil contoh dari satu denominasi Kristen yang menekankan kesehatan, yaitu dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Menurut National Geographic terbitan bulan November tahun 2005, bahwa anggota Gereja Masehi Advent Hari ke-7 di California termasuk dari salah satu dari kelompok yang umurnya terpanjang di dunia. Mereka ternyata lebih sedikit terkena penyakit dari yang kebanyakan menimpa masyarakat. Sebagai orang Kristen, kita merasa prihatin atas aspek-aspek kehidupan, apakah itu aspek kerohanian maupun aspek jasmania. Yesus yang menjadi panutan kita menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa kita. Dan kita bisa lihat dalam Matius 4 ayat 23. Alkitab memandang manusia sebagai satu makhluk yang utuh. Demikianlah Allah menghimbau kesucian tubuh itu sama halnya dengan kesehatan jasmani kita. Susannah Wesley, ibu dari pendiri gereja Metodis, dengan cekatan mengikhtiarkan prinsip ini sebagaimana tertulis dalam C.B. Haynes Church Standard nomor 5 Review and Herald pada 30 Oktober 1941 halaman 71, bahwa apapun yang melemahkan akalmu akan merusak kelemah lembutan hati nurani Anda serta mengaburkan perasaanmu terhadap Allah. Itu akan mengurangi kekuatan dan otoritas pikiranmu atas tubuhmu. Hal itu adalah suatu kesalahan, betapapun kecilnya kesalahan itu, sehingga seolah-olah tidak kelihatan salah. Hukum-hukum Tuhan yang termasuk di dalamnya hukum kesehatan bukanlah suatu hukum yang sembarangan, melainkan merupakan suatu hukum yang direncanakan oleh Pencipta agar kita mampu menikmati hidup sebaik-baiknya. Iblis sang musuh itu ingin mencuri kesehatan kita, kegembiraan kita, kesejahteraan pikiran kita, dan pada akhirnya ingin menghancurkan hidup kita. Itu tertulis dalam buku Yohanes 10 ayat 10. Kiranya kita dapat menjaga tubuh kita ini tetap sehat, segar, ya, agar tubuh kita, pikiran kita, kerohanian kita dapat memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.